dulu Bang Koko waktunya. Dalam hal ini saya perkenalkan, nama saya Mumuntar dari SD Negeri 2 Cibaten. Udah tahu Bang Koko ya mungkin keadaan di SD saya. Dan kali ini mungkin saya kebetulan berada di sana mengajar dan menemukan kendala Bang Koko. Apa kendalanya? Terutama dalam bidang seni ya, seni yang dalam kasus ini saya mendapat kasus tentang anak-anak itu diajari seni tradisional itu kelihatannya agak kurang semangat aja gitu Pak. Karena mungkin Bang Koko kasusnya seperti itu, saya ingin mendalami apa sih kira-kira Bang Koko bisa memberikan solusi untuk gimana caranya anak-anak bisa semangatnya menggebu terhadap seni yang intinya angklung Bang. Karena di sekolah saya ada angklung itu jarang dipakai, karena kalau misalkan kita pakai itu anak-anak kayaknya malas gitu. Apa ya kira-kira solusi Bang Koko? Bang Koko silakan, mungkin ada solusi atau punya gagasan yang lain supaya kasus yang tadi saya beberkan atau utarakan bisa ada pemecahan masalahnya Bang Koko. Ya, terima kasih. Rupanya dari sekolah sertifikasi Dua. SD2 Banten ya. Pengalaman saya di Sanggar yang mungkin Bang Koko di sini kenapa ya mengadakan sanggar tersebut ya, mungkin bekerja sama disebut Pora mungkin ya, yang mungkin lebih jauhnya bekerja sama sekolah-sekolah dari mulai usia ini sampai sekolah tinggi SMA ya, yang sudah berjalan. Mungkin Bang Koko di sini dari tahun 2008 yang Bang Koko alami ya emang seperti itu ya, ada kendala. Tapi setelah Bang Koko di sini Sanggar membongkar, khusus benar-benar relawan, jadi Bang Koko juga sebetulnya susah, apalagi harus bayar. Di sini Sanggar tidak bayar juga. Yang mau Bang Koko paparkan di alat musik tradisional khususnya angklung, di bidang angklung itu sangat susah. Bagaimana caranya membongkar? Dari tahun 2008 Bang Koko mencoba membongkar untuk melestarikan budaya Sunda, khususnya budaya angklung, dari mulai angklung buncis secara cuma-cuma sampai 2020 ini Bang Koko cuma-cuma nggak bayar sama sekali sama sekolah siapapun, asal itu ada instruksi dari mulai kepala sekolah dan bimbingan untuk ke bawahnya. Contohnya yang khusus di Kabupaten Pangandaran sebetulnya kekurangan yang mendidik di bidang alat musik tradisional maupun nasional, karena bukan salah kita, tapi yang salah mungkin ya karena tidak ada kurikulum. Kebetulan Bang Koko waktu itu pernah bintek se-Indonesia di Rumah Angklung di Bandung beberapa kali ya, mungkin yang dibicarakan atau yang diutarakan ya itulah, mohon ada kurikulum angklung dari mulai nasional. Kenapa Bang Koko itu waktu itu kan sampai detik sekarang, kenapa di luar negeri ada kurikulum angklung tapi di Indonesia tidak ada kurikulum angklung? UNESCO kalau berapa? Iya itu. Kenapa Bang Koko bicara seperti itu? Iya, dosennya juga dari Indonesia, kenapa di Indonesia tidak ada? Itu yang jadi kendala. Dua, sekolah-sekolah terdekat kalau bisa minimal gurunya datang ke Sanggar untuk melestarikan atau membina buat nanti di sekolah-sekolah. Barangkali mungkin yang tidak mengalami atau mengerti di bidang angklung khususnya, mungkin dari saung angklung Bang Koko sedikit-sedikit bisa memaparkan atau menggali potensi untuk itu buat pemberdayaan ke anak-anak sekolah. Yang dekat tuh tidak kendala, mungkin bisa dari mulai kepala sekolah atau bimbingannya untuk datang ke saung angklung. Apa kalau yang jauh mungkin jadi kendala juga. Satu, persoalannya di jalan ya.
tentang keselamatan dan lain-lain, materi dan sebagainya. Mungkin Mang Koko tidak akan seterusnya yang namanya gratis. Mungkin ya di garis bawahi, karena Mang Koko juga butuh makan, butuh kekurangan dan sebagainya. Yang pasti harus bagaimanakah cara menggali potensi anak-anak bisa tertarik, yaitu tadi daripada tiap hari anak-anak main HP dan sebagainya. Bukannya anak-anak tidak harus bisa pakai main HP, tapi di garis bawahi jangan tiap hari kebablasan gitu ya. Iya Pak Momoh ya. Jadi kebanyakan jangankan di kampung juga tiap hari paling-paling main apa itu buat Mang Koko tidak mengharapkan untuk itu buat anak-anak. Sebetulnya tolonglah sama guru-gurunya, sama kepala sekolah, tolong bawa ke sanggar atau disuruh ke sanggar, karena Mang Koko tidak punya kekuasaan. Di situ kan yang punya kekuasaan guru-guru dan sekolah-sekolah. Baik Bang Koko, gini Bang Koko, ini sanggar udah berdiri sejak tahun berapa? Tahun dan mungkin prestasi yang sudah didapati oleh sanggar Saung Angklung Mang Koko ini? Oh banyak. Satu prestasi ketika Mang Koko event ke luar kabupaten kota, contohnya Brebes, ya, Banjar, Purwakarta, Bandung, terus ke Taman Mini. Itu alhamdulillah Mang Koko dibawa oleh dinas ya. Alhamdulillah dapat penghargaan. Ada itu nggak buktinya piala nanti Pak? Oh ada. Oh nanti ada. nanti saya lihat itu Pak. Ya boleh. Nah, terus bagaimana cara Mang Koko di sini kok bisa anak-anak bisa tertarik? Itu mungkin Pak Momo yang Pak Momo tanyakan, bagaimana caranya untuk menggali supaya anak-anak tersebut bisa tertarik terhadap alat musik tradisional. Nah, itu saya maksud. Iya, satu di sini kolaborasi sama angklung-angklung nasional. Contohnya dari mulai angklung Kucis menggali Mang Koko bagaimana caranya anak, karena di sini yang namanya mungkin lah di kota sana, di luar sana mungkin ada yang namanya pongdut atau elektun dan sebagainya. Itu sebetulnya bukan merusak, memang dengan seiringnya zaman mungkin ke situ, tapi ya tanda kutip bukannya larang ya. Tapi itu salah satunya yang merusak kita ini. Iya, contohnya suara angklung udah ada di keyboard. Iya. Suara apa udah ada di keyboard. Itu bukan Mang Koko menyalahkan, ini kan seakan-akan ini berdialog tentang gimana caranya. Itu lama-lama tidak tahu yang mana aslinya angklung, bagaimana caranya mijit angklung atau membunyikan angklung, karena udah ada di style. Itu dengan seiringnya. Itu salah satu pendobrak atau penghalang di anak-anak didik. Karena makin harusnya itu hak ajasinya itu jangan dihilangkan. Makanya Mang Koko bagaimana caranya? Ya itu salah satu bikin sanggar. Ini yang namanya angklung. Jangan hanya digambar saja, jangan disertai aja. Gimana bunyinya ini, tapi angklungnya nggak bisa, nggak pernah juga melakukan bagaimana caranya bunyi angklung. Itu salah satunya sanggar. Ya mungkin di daerah sana juga seperti itulah ya. Teman-teman yang di luar kabupaten atau yang mungkin di Kabupaten Pangandaran, hanya Mang Koko di sini yang melestarikan budaya khususnya di bidang sanggar. Salah satunya mendobrak bagaimana caranya yang tadi lanjutkan ya, seperti dari angklung Buncis. Mang Koko kan punya inspirasi bagaimana caranya angklung dimanapun banyak angklung, tapi gimana caranya anak-anak bisa tertarik. Salah satunya Mang Koko di Pangandaran bikin angklung yang 6 meter. Maksudnya 6 meter gimana? 6 meter, panjang 6 meter, tinggi. Lebarnya sampai 1 meter lebih, 1 meter 25. Itu ada angklungnya ada? Ada angklungnya. Dokumentasi yang pernah dibuat mungkin ada? Oh, ada. Dari angklung tersebut malah yang saya banggakan itu sudah main di Indosiar, di TVRI, sama anak-anak sekolah juga itu. Jadi Mang Koko bagaimana caranya dia tertarik. Angklung segede itu bisa dipakai alat musik, bukan hanya hiasan. Ya, bukan hanya hiasan, tapi bisa pakai alat musik. Salah satunya itu, anak tertarik, kok bisa
sampai Mang Koko sangat terharu lah ketika Mang Koko bikin angklung yang segede itu, sebesar itu, bisa pakai alat musik terus bisa main di Indosiar. Mang Koko sangat berterima kasih kepada Indosiar, kepada medsos yang udah ya di Pangandaran ada angklung terbesar, apalagi dimainkannya sama anak sekolah. Udah ada dokumentasi mungkin di YouTube Mang Koko? Oh banyak. Nanti Tinggal saya dibuka lihat aja. ya untuk dokumentasi ya. 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 Selanjutnya Mang Koko mungkin masalah yang saya hadapi itu kan seperti tadi untuk menarik daya minat siswa untuk mendalami seni angklung yang mungkin tadi Mang Koko bilang dikolaborasi dengan alat musik elektrik atau modern, berupa apa Mang Koko yang bisa dicampurkan dengan alat musik angklung itu Mang Koko? Wah, ini sebetulnya banyak sih yang dikolaborasi sama alat modern, contohnya gitar, harmonika, suling, mungkin ya ke bawah tradisional ya, harmonika, gitar, terus apa namanya? Keyboard, piano. Ya keyboard, bisa di piano ya, piano, terus apa itu, drum, terus apalagi banyak lah. Kalau yang namanya angklung di bawah posisi apapun juga, karena angklung tidak jauh sama alat musik seperti keyboard, hanya dipijit. Kalau keyboard mungkin pakai setai, ini pakai imajinasi gitu. Mang Koko bisa tunjukin alat musiknya Mang Koko? Bisa. Yang sudah diedit seperti angklung biasa, mungkin ada di mana tuh? Oh, ada. Nanti mungkin seperti angklung ini ya. Ini sebetulnya kebanyakan di Jogja. Oh. Ini mungkin sih bukan ciptaan Mang Koko ini. Oh. Hanya bagaimana caranya Mang Koko mungkin lebih kepada bagaimana tertarik anak seperti main angklung-angklung tersebut bisa dipakai alat musik tanpa keyboard. Ya ini mungkin kebanyakan di Jogja ya. Khas Pangandaran ada yang khas Pangandaran khusus angklung Itu Pangandaran. produksi Mang Koko bukan? Produksi Mang Koko semua yang ada di sini. Nah, maksudnya yang khas Pangandaran itu maksudnya? Iya semuanya. Ini juga khas Mang Koko mu. Hanya yang tak mungkin kalau dibilang haki buat orang gitu. Mang Koko hanya niru, tapi bukan untuk menguasai atau mau dihakikan, tapi untuk melestarikan angklung khususnya. Dimanapun angklung seperti ini. Hanya ini mungkin lebih kepada kreatif, bagaimana caranya angklung tersebut bisa dipakai alat musik seperti keyboard. Itu aja. Mang Koko bisa tunjukin langsung Mang Koko? Oh bisa. Cara megangnya, cara gimana? Bisa. Ini salah satunya angklung ya, angklung ya sama semuanya. Ini seperti keyboard ya Pak? Ya seperti keyboard, nadanya juga sama. Wah mantap Mang Koko. Kalau saya coba boleh Pak? Sebentar? Boleh. Coba. Lagu apa ya? Terserah. Mang Koko, sebelum ke angklung yang gede tadi ini terlihat ini Mang Koko ada angklung seperti ini. Ini angklung apaan Mang Koko? Ini seperti biasa tapi ini ada pegangannya Mang Koko. Maksudnya gimana Mang Koko? Ini ceritanya begini. Kalau yang namanya angklung udah mungkin yang di Indonesia itu asal Ujo ya. Angklung ya Pak Daeng Setikna. Ini juga Pak Daeng kan dari orang Pangandaran aslinya. Sejarahnya itu waktu itu dia kan kerja di pemerintahan ya guru ya, ketemu sama pengrajin Pak Ujo waktu itu. Ya Pak Daeng cerita ya. Itu mungkin ya kalau khusus di Pangandaran nggak tahu di luar negeri, yang luar negeri sudah asalnya dari Pangandaran ya. Mungkin kalau bidang khas angklung itu udah di Pak Ujo ya, di Pak Ujo. Tapi kita bagaimana melestarikan angklung tersebut supaya kita tertarik ya. Kebetulan saya saung angklung Mang Koko ya, kebetulan saya juga gitu Mang Kokonya. Ini
Bagaimana angklung tersebut bisa pakai alat musik dengan sederhana, pakai alat musik gamelan Sunda. Ini kan pentatonis. Mang Koko sengaja bikin, mungkin sama Pak Ujo juga bikin yang namanya angklung toe, tapi angklung toe tersebut beda. Kalau Pak Ujo kalau nggak salah yang kebalik ininya. Setelah itu malah ada yang lebih unik lagi yang pakai mesin itu ada ya. Ini yang Mang Koko bikin ini khas Pangandaran. Nadanya pentatonis. Ini bukan hak cipta Mang Koko, angklungnya Mang Koko hanya berinspirasi bagaimana caranya angklung tersebut kayak yang itu yang bilang tadi itu kan kebanyakan di Jogja ya. Saya di Pangandaran bikinnya yang kayak gini. Ini sebetulnya alat musik gamelan dari mulai gambang, dari mulai saron, ini yang namanya saron. Iya, saron kalau di gamelan ini saron. Ada penerus, ada saron, ada jenglong dan selain-lain. Ini Mang Koko sengaja bikin satu set alat musik gamelan Sunda. Sengaja kau kirimkan undangan, ataukah hanya pelampiasan? Adakah alasan yang akan kau tunggu? Apa salahku? Apa dosaku? Jika kau tega menyakiti
Bang Koko, terima kasih untuk pemaparan semua tentang angklung, dan untuk saya mungkin bermanfaat sekali. Mungkin nanti kita di sekolah berbincang-bincang dengan guru tentang penelitian saya yang sekarang jalankan. Mudah-mudahan apa yang telah diutarakan Mang Koko, dari mulai asal usul Mang Koko ada di Pangandaran, menggali tentang angklung dan mengkolaborasikannya dengan alat musik modern, bisa ada pencerahan bagi saya di sekolah untuk caranya gimana nanti mungkin, atau sekolah mungkin nanti menggemblengnya lewat Mang Koko, atau mungkin nanti Mang Koko didatangkan ke sekolah. Itu nanti mungkin bukan kebijakan saya yang seperti itu. Mungkin ini saya meneliti apa sih kelemahan seni budaya, seni angklung yang kurang diminati anak-anak. Nah, mungkin tadi Mang Koko sudah menjelaskan bahwa kalau mungkin seni angklung itu harus dikolaborasi, itu sebagai penyelesaiannya seperti itu Mang Koko. Terima kasih Mang Koko sudah menyita waktu. Mungkin Mang Koko mau kemana-mana, saya mungkin terlalu banyak menanya, mohon maaf Mang Koko. Mudah-mudahan seni angklung ini, sandang ini tetap abadi dan menghasilkan anak-anak yang berprestasi Mang Koko. Terima kasih Mang Koko. Assalamualaikum. Sama-sama.